Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan menghadiri atau berikut serta dalam webinar diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardian Nurhadi, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, yang ini juga merupakan aksi nyata untuk modul 1.4. Sebelumnya saya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di acara web atau diseminasi ini dalam keadaan sehat, dan di sela-sela kesibukan kita masih diberikan keleluasaan untuk menyempatkan diri bergabung di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya selama 1 jam ke depan ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau kurang jelas disampaikan. Begitu, langsung saja saya mulai untuk pemaparan materi disiplin positif atau budaya positif yang menjadi materi di modul 1.4. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka PMM, tentu tidak asing dengan materi budaya positif, karena di dalam PMM budaya positif itu diurai menjadi beragam materi dalam satu modul. Jadi nanti di sini kita akan bahas satu persatu, plus juga ada penugasan, guys. Nanti tugasnya dikerjakan secara individu, dikumpulkan tidak dikumpulkan. Nanti kita bahas bersama-sama bagaimana kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita menyepakati konsekuensi dengan murid, bagaimana kita melakukan tindakan restitusi, segitiga restitusi, sampai dengan memahami posisi kontrol kita sebagai guru. Baik ya, kita langsung saja mulai. Oke, apa itu budaya positif? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa budaya positif itu di dalam aplikasi PMM sangat banyak sekali disampaikan, yang mungkin juga di satuan pendidikan atau di sekolah kita masing-masing sudah menerapkan budaya positif. Pengertiannya, budaya positif itu merujuk pada perwujudan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang diterapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Budaya positif ini biasanya mendorong murid untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan kritis, sesuai keyakinan yang telah disepakatinya sebagai manusia merdeka dan bertanggung jawab. Jadi untuk pemahaman budaya positif ini, sebenarnya secara garis besar budaya positif ini merupakan suatu hal yang kita biasakan untuk menjadi habit atau aktivitas-aktivitas positif dari murid-murid kita. Bagaimana cara membentuknya itu? Ya, kita beri penguatan positif untuk selalu melakukan itu setiap hari. Bukan dengan memberi peraturan, bukan dengan memberi hukuman pada kesalahan, tapi dengan mendorong dirinya atau mendorong murid itu untuk berpikir secara kritis apa yang dia lakukan, dan hal itu harus dipertanggungjawabkan baik secara positif maupun negatif. Beberapa poin budaya positif yang akan dibahas di diseminasi kali ini yakni disiplin positif, keyakinan kelas, hukuman dan restitusi,
peran kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Terlanjut konsep inti ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini nanti ada 6 poin tentang disiplin positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang mungkin sudah dilaksanakan di sekolah, yang mungkin sudah kita biasakan dengan segala cara di sekolah kita, mungkin melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin melalui kegiatan-kegiatan literasi atau pendisiplinan-pendisiplinan yang lain. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau di zaman dulu kita banyak sekali membuat atau mengadakan kelas itu ada sebuah peraturan agar kelas itu kondusif, kondusivitasnya terjaga, orang-orang nyaman, murid-murid di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi untuk sekarang kayak peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana guru tidak secara langsung membuat peraturan, tapi bersama dengan siswa membahas, menyepakati apa yang menjadi catatan-catatan penting, apa yang menjadi aturan-aturan penting di kelas tersebut. Nah, oke, kemudian kebutuhan manusia. Nah, pada intinya ketika kita menghadapi murid di sekolah, di kelas terutama, pasti ada saja murid yang melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika, norma, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memahami kebutuhan manusia itu perlu dipenuhi. Nah, apa saja kebutuhan manusia nanti akan kita bahas secara menyeluruh di sini. Kalau ada murid yang nakal, itu artinya ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Maka kita sebagai guru kan perlu tahu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si murid itu. Kalau semua kebutuhan ya susah ya. Kita memenuhi semua kebutuhan ya susah. Tapi ya nanti kita analisis bersama-sama. Keempat ada hukuman dan restitusi. Ini bedanya hukuman dan restitusi. Kita sekarang tidak boleh memberi hukuman, kita akan memberi restitusi, di mana memberikan kebebasan, keleluasaan murid untuk berpikir tentang tanggung jawabnya, berpikir apa konsekuensi yang harus dia dapatkan. Kemudian yang kelima ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu posisi kontrol guru. Nanti kita akan mengenal beragam posisi kontrol guru ketika menghadapi murid, memberi perlakuan pada murid, termasuk ada di posisi kontrol mana kita sekarang, dan sebaiknya posisi kontrol guru mana yang kita terapkan untuk memberikan tindakan pada murid kita. Terakhir, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini sebenarnya pola atau prosedur dalam menangani anak yang bermasalah, baik anak individu maupun kelompok. Jadi kita tidak boleh langsung mendikte kamu salah, kamu harus dihukum, tidak boleh. Tapi kita harus dengan restitusi, dengan pendekatan, memvalidasi tindakan dulu, kemudian menanyakan konsekuensi, sampai akhirnya nanti anak bisa berpikir sendiri apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kita langsung mulai saja pada materi yang pertama. Saya ingatkan lagi, nanti ada penugasan ya, tugas yang harus dikumpulkan dan dibahas bersama. Disiplin positif ya, materi pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan pembiasaan baik yang mencakup perilaku, sikap maupun tutur kata yang dilakukan oleh murid pada sesama teman, guru atau siapapun pada lingkup menghargai dan menghormati. Hal ini penting untuk membentuk karakter yang kritis dan santun pada peserta didik. Pembiasaan. Nah, di sini ada kata kuncinya, bahwa disiplin positif itu berkaitan dengan pembiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah kita terapkan, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah kita jalani, sudah kita rancang sebagai program dan bisa kita laksanakan sampai saat ini. Tentu banyak sekali, dan saya yakin di hampir semua sekolah
Bapak Ibu guru beserta murid sudah bekerja sama untuk membangun disiplin positif ini berupa pembiasaan-pembiasaan baik dari segi agama, pembiasaan literasi, pembiasaan berpakaian, pembiasaan berseragam, pembiasaan dalam mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, maupun tutur kata, pembiasaan berkomunikasi juga demikian. Karena yang menjadi tugas paling penting yang mendasar biasanya adalah tentang komunikasi. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Apa penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Monggo saya membuka pendapat bagi yang mau memberikan usulan kira-kira di sekolah kita, karena kita satu sekolah ya, meskipun ada guru tamu di sini, tapi kita tetap satu sekolah. Pembiasaan positif apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah kita? Monggo saya membuka, nanti saya tuliskan di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penerapan disiplin positif. Pembiasaan apa? Monggo. Oh, terima kasih. Siapa ini yang sudah memberi di chat? Oh, Pak Wisnu, terima kasih sudah memberi di chat. Pembiasaan positifnya adalah dengan membaca buku setiap 15 menit sebelum masuk kelas. Sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas baca buku itu, nanti bukunya dibawa keluar kelas berarti. Jangan. Membaca buku setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Moga Bapak Ibu ada yang mau memberikan usulan lagi. Siapa ini tuh angkat tangan? Terima kasih Bu Wisnu. Pak Wisnu, di kolom chat ya sudah menampilkan pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan, santun, atau yang kita kenal dengan 5S. Piket pagi. Pembiasaan senyum, salam, sopan, santun. Sudah dilakukan, nggih? Terima kasih sudah menyampaikan di kolom chat. Oh, ada lagi. Mbak Dwi Ari. Oh ya, terima kasih Bu Dwi Ari menuliskan di kolom chat. Pembiasaan yang sudah kita lakukan adalah berdoa sebelum mulai dan pulang sekolah. Terima kasih. Ada lagi, monggo Bapak Ibu yang sudah pembiasaan atau kegiatan disiplin positif yang sudah kita lakukan. Sholat zuhur dan sholat Jumat bersama siapa ini? Bersama imam. Terima kasih. Pembiasaan ibadah ya, saya tuliskan. Sholat zuhur dan sholat Jumat bersama. Jadi semua pembiasaan baik yang berhubungan dengan literasi, ibadah, dan lain-lain itu bisa. Oh, terima kasih Bu Eka. Jumat bersih. Oh iya, Jumat bersih ya. Walaupun sebenarnya Jumat bersih, Jumat banyak ya. Maksudnya Jumat itu satu kali satu minggu. Maksudnya Jumat itu programnya banyak. Ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat berkah. Jumat berkah, tapi di masjid ini adanya ini ya, tidak di sekolah. Jumat berkah dan lain-lain. Mungkin Jumat sedekah juga ada yang membiasakan kita untuk infak, untuk memberikan sedekah, itu juga bisa.
Infak penekanan nggih, terima kasih. Oh nggih. Terima kasih Pak Garin. Penerapan budaya tolong, terima kasih dan permisi. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada murid kita. Terkadang-kadang kita susah sekali untuk melakukan atau menyuruh anak untuk menerapkan 3 kata penting itu. Maaf ketika kita mungkin ya melakukan kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan untuk orang lain. Tolong jika kita membutuhkan bantuan orang lain dan terima kasih serta permisi kalau untuk adab, etika, sopan santun kita. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu, ini contoh untuk pembiasaan disiplin positif. Nah, jika belum dilaksanakan semua, mari kita di sekolah masing-masing. Kita satu sekolah ya. Mari di sekolah kita mulai menguatkan penerapan disiplin positif ini secara menyeluruh. Baik kita sendiri dulu yang memulai, nanti agar murid-murid kita juga bisa meneladani apa yang kita lakukan. Kemudian nanti kalau sudah terbiasa, kita sudah terbiasa melakukan itu, murid-murid kita pasti akan mengikuti. Begitu akan membudaya sampai nanti dia lulus dan sampai nanti dia bisa menentukan masa depannya sendiri. Atau sudah punya budaya positif ketika dia beranjak dewasa sebagai bekalnya. Itu Bapak Ibu untuk budaya positif seperti itu ya. Jadi mari kita bersama menguatkan pembiasaan positif. Salah satunya yang sudah kita terapkan di sini, membaca buku setiap 15 menit sebelum pelajaran, pembiasaan senyum, salam sapa sopan santun, 5S, penerapan maaf, tolong, terima kasih, permisi. Kemudian sholat zuhur atau ibadah, sholat Jumat bersama. Nah, ini Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat berkah. Dulu ada Jumat gizi juga, cuma sekarang gizinya sudah tercukupi, jadi kita tidak laksanakan itu. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua ya. Tadi untuk materi yang pertama, disiplin positif, kita sudah memahami kepembiasaan-pembiasaan. Nah, sekarang kita akan memahami tentang, saya akan menyampaikan tentang hukuman versus konsekuensi. Nah, ada pengertiannya di sini bahwa hukuman dapat menyebabkan murid merasa dendam, sakit hati, dan kecewa. Sementara konsekuensi menuntun murid dalam mencari solusi melalui langkah menuntun atau membimbing ya pada pembahasan keyakinan serta konsep pikiran kritisnya berkaitan dengan hal yang telah dilakukannya. Sulit dipahami ini kalimatnya. Intinya untuk konsekuensi itu kita menuntun, membimbing murid untuk mencari solusi sendiri atas apa yang sudah dia lakukan. Dan biasanya itu tidak hanya dilakukan saat murid sudah melakukan pelanggaran, tapi sebelumnya juga sudah demikian. Misalnya di kelas kita terapkan konsekuensi, siapa yang merusak barang milik temannya harus mengganti. Nah, itu kan sebuah konsekuensi yang harus kita ciptakan dengan kesepakatan bersama-sama. Itu bedanya. Karena hukuman itu dinilai membuat murid itu merasa sakit hati. Kalau murid telat, kita hukum push up, lari keliling lapangan, murid akan sakit hati. Murid punya dendam dan mungkin dia merasa kecewa. Maka kita perlu tahu dulu alasan telat dia apa, dan kita perlu memberi konsekuensi. Kalau besok kamu telat lagi, nak, ini ya sambil dipuk-puk. Kalau besok kamu telat lagi, nak, besok kira-kira konsekuensi apa yang akan kamu lakukan. Jadi tidak boleh kamu dihukum, nggak boleh itu. Apalagi melempar sepatu, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita tetap harus memberikan pemahaman, membimbing agar anak menyelesaikan masalahnya dengan tanggung jawabnya sendiri. Itu gambaran secara umum tentang hukuman dan konsekuensi yang hukuman dan konsekuensi yang sudah kita laksanakan. Nah, sekarang saya ada tugas lagi. Ini sebenarnya bukan tugas ya, kita diskusikan bersama. Di sekolah kita, karena kita satu sekolah lagi-lagi ya, di SMP 2 Cawas ini,
Mana hilang? Hukuman apa? Apakah ada hukuman yang masih diterapkan atau mungkin pernah kita terapkan pada murid kita? Sementara yang di kolom kiri, apakah kita sudah menerapkan konsekuensi bagi murid-murid kita dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran? Monggo, saya tunggu partisipasinya untuk berdiskusi. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian pernah memberikan hukuman, apa hukuman yang pernah diberikan? Kalau pernah memberikan konsekuensi, apa konsekuensi yang pernah diberikan atau didiskusikan dengan muridnya? Oh, terima kasih. Ini kita diskusikan ya. Tidak disuruh mengerjakan, tidak dikumpulkan. Oh ya, terima kasih Pak Garin. Pak Garin, terima kasih. Ini hukuman yang pernah dilakukan pada murid menghukum murid hormat bendera saat tidak mengikuti upacara. Oke, terima kasih Pak Garin. Ya, ini termasuk salah satu hukuman ya Bapak Ibu ya. Menghormat pada bendera, menghukum murid untuk menghormat pada bendera saat tidak melakukan upacara. Ada lagi yang mungkin Bapak Ibu pernah terapkan, hukuman yang pernah diterapkan pada murid-muridnya? Ini sejam belum, ini masih 20 menit. Oh, ada lagi, terima kasih yang memberikan pendapatnya. Hukumannya adalah menyuruh anak melepas sepatu saat anak sepatunya tidak hitam. Jadi anak sepatunya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis disarankan menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Tapi saat anak tidak memakai sepatu warna hitam, apakah kita boleh menyuruh anak tidak memakai sepatu? Nah, tidak boleh jawabannya. Maka itu termasuk dalam ranah hukuman. Ada lagi? Oh, terima kasih. Membersihkan toilet WC ya. Bisa, itu merupakan sebuah hukuman. Kalau dulu kita mengenalnya dengan bahasa ngosek WC. Membersihkan toilet atau WC saat ramai di kelas. Jadi tidak nyambung ya, ramai di kelas kenapa ngosek WC? Nggak nyambung. Jadi konsekuensi itu mungkin bedanya dengan hukuman. Ketika hukuman itu memberikan kegiatan dari kesalahan siswa itu dengan hal-hal yang mungkin tidak nyambung, tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang dilakukan murid. Tapi kalau konsekuensi itu kita berusaha mencari kegiatan yang relevan untuk membayar atau mengganti tindakan murid yang salah tersebut. Konsekuensi. Sekarang konsekuensi, saya kira hukuman 3 cukup ya. Apa konsekuensi yang sudah pernah kita terapkan? Kenapa ini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Menyuruh anak membersihkan musola saat tidak sholat, itu mungkin termasuk konsekuensi ya. Bisa dianggap konsekuensi. Jadi ada konsekuensi. Kalau anak tidak sholat berjamaah, dia akan diminta untuk membersihkan musola. Jadi ini perlu kesepakatan bersama. Saya kira konsekuensinya juga cukup tepat untuk anak yang tidak sholat atau tidak sholat secara berjamaah di waktu yang sudah ditentukan, di jamnya mungkin.
anak diminta untuk membersihkan musola. Ya kalau membersihkan musola kan tidak perlu ngosek ya, mungkin cuma menyapu atau merapikan sajadah atau merapikan kipas angin, mematikan kipas angin, dan ya mungkin ngelap-ngelap kaca. Jadi tidak terlalu berat, tidak seperti ngosek WC. Tanya, oh iya, kalau anak kurang peduli sama konsekuensinya bagaimana Pak? Kalau anak kurang peduli, kalau anak kurang peduli sama konsekuensinya bagaimana? Nah maka perlu adanya diskusi. Jadi guru itu tidak terus apa-apa harus kita kerasi anak, kita timpali dengan kata-kata yang membuat dia sakit hati, dendam atau kecewa. Jadi kita perlu secara halus kita sampaikan, nah kenapa kamu tidak ikut upacara? Kita perlu memvalidasi dulu kesalahan yang dia lakukan. Nah nanti ada di proses memberikan tindakan ini, ada di proses restitusi nanti, segitiga restitusi itu. Jadi anak sampai pada tahap bagaimana kalau seandainya kamu mengulangi lagi perbuatanmu hari ini, maka anak akan berpikir, oh saya harus bagaimana. Kalau anak sekiranya membuat konsekuensi yang kurang relevan, kita luruskan, kita bimbing. Gitu ya Bu Eka. Jadi kita berusaha mengajak diskusi. Kalau anak itu sekiranya di depan kelas kita permalukan kan mungkin tidak bisa berpikir. Yang paling realistis ya anak kita panggil, kita ajak diskusi 4 mata tentang bagaimana seharusnya, bagaimana solusinya, kita tawarkan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalahmu. Gitu nggih. Nah nanti ada materi untuk memberikan tindakan pada anak, bagaimana tindakan yang harus kita berikan. Itu nggih. Nah, sekarang lanjut konsekuensinya. Apalagi konsekuensi yang bisa kita berikan kepada anak? Oh, terima kasih. Ini sudah ada lagi. Konsekuensinya meminta anak tinggal di kelas sepulang sekolah saat dia terlambat. Nah, untuk benar ya, untuk keterlambatan itu kita tidak disarankan untuk menghukum anak secara fisik. Misalnya dia terlambat terus kita hukum dengan berdiri di depan kelas dengan hormat bendera, dengan lari keliling lapangan, tidak disarankan demikian. Tapi kita disarankan untuk memberikan atau meminta konsekuensi yang sepadan. Kalau kamu hari ini terlambat, kira-kira bagaimana cara agar kalau kedepannya agar kamu tidak telat lagi, dan kalau telat kira-kira konsekuensi apa yang bisa kamu lakukan. Nah nanti anak kan pasti saya akan mengikuti pembelajaran tambahan, saya mungkin akan dapat tugas tambahan. Nah itu kebijaksanaan dari Bapak Ibu guru bagaimana membimbing anak dan menuntut anak dengan model konsekuensi. Jadi tidak hukuman. Intinya hukuman itu yang tidak nyambung ya, tapi kalau konsekuensi masih ada kaitan relevansinya dengan pembelajaran di sekolah atau pembelajaran atau kesalahan yang dia perbuat, kegiatannya relevan dengan kesalahan. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk apa tadi? Bedanya ya antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih yang sudah memberikan usulan. Ada hukuman dan konsekuensi, aksi atau tindakan atau perlakuan yang biasa kita lakukan pada anak. Di kolom kiri ini adalah hukuman yang sebaiknya kita tidak lakukan lagi mulai sekarang, dan di kolom kanan ini adalah konsekuensi yang sebaiknya kita diskusikan agar anak bisa terfasilitasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Nah selanjutnya ini agak panjang tentang keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa guru tidak boleh membuat
peraturan kelas secara subjektif berdasarkan pandangannya sendiri, tidak boleh. Harus disepakati bersama, harus melalui diskusi bersama yang melibatkan murid. Jadi kalau peraturan kelas itu setiap tahun ganti, ya tidak masalah, karena kesepakatan antara kelas 1, 2, dan 3 mungkin berbeda-beda. Gitu, jadi keyakinan kelas dalam pengertiannya sebagai konsekuensi murid yang dibuat dengan melibatkan seluruh murid juga. Jadi tidak guru yang membuat secara subjektif. Kemudian keyakinan kelas memberikan kesan untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Lagi-lagi meskipun namanya bukan peraturan, tapi keyakinan kelas ini diciptakan untuk membangun suasana yang kondusif, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, menciptakan suasana belajar yang sekiranya membuat semua murid itu merasa aman dan nyaman. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk positif dan mudah dipahami. Nah, nanti sebenarnya sederhana ya tentang keyakinan kelas ini, materi yang sangat sederhana, cuman ada poin-poin yang perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, kita tidak boleh membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang negatif. Sebagai contoh lagi, kita tidak boleh membuat keyakinan kelas ini dengan kalimat-kalimat yang tidak memotivasi. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Lagi-lagi ada tugas ya, biasa. Nanti saya beri waktu kalau ini, karena mungkin perlu waktu untuk memikirkan ya. Jadi ada waktu beberapa menit untuk memikirkan. Nanti kita belajar tentang tabel T dan tabel Y ya, nanti kita pahami apa sih sebenarnya tabel T dan tabel Y ini dalam membuat keyakinan kelas. Oke, sekarang yang pertama, saya beri waktu beberapa menit. Bapak Ibu guru bisa mengusulkan peraturan kelas apa yang ini, ke peraturan dulu ya. Jadi mau dengan kalimat negatif boleh, dengan kalimat positif ya boleh, dengan kalimat yang mungkin masih secara universal atau secara umum juga dipersilakan. Silakan dituliskan di kolom chat, saya beri waktu 5 menit. Maaf, out. Oh, tak kira out. Oh ya, gak apa-apa Bu Eka. Tenang saja Bu Eka. Peraturan kelas. Ya, saya beri waktu 5 menit. Monggo, diusul saja. Nanti kita rangkum bersama. Kemudian kita masukkan pada tabel T dan tabel Y. Baik, saya mulai rangkum ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Ada, wah, sudah banyak sekali nih yang di kolom chat ini. Saya rangkum satu persatu. Gitu. Datang 15 menit
sebelum pelajaran dimulai. Tidak boleh membuat gaduh di kelas. Kita buat 10 saja nggih, Bapak Ibu nggih. Berbicara dilarang berbicara kotor di dalam kelas. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh membolos. Tidak boleh makan dan ternyata cukupnya cuma 8. Ya sudah, kita pakai 8 saja Bapak Ibu ya. Saya kira ini sudah cukup lengkap memfasilitasi semua aspek yang ada di kelas. Datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tidak boleh membuat gaduh di kelas, dilarang berbicara kotor di dalam kelas, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh membolos, tidak boleh makan dan minum. Ini saya tampilkan sebentar. Tidak boleh berbicara kotor dalam kelas, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh membolos, tidak boleh makan dan minum saat pelajaran, tidak boleh merusak barang milik teman, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini ya kalimat keyakinan yang mungkin sudah kita susun dengan murid kita. Jadi kita sepakati bahwa inilah keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita. Nah, langkah selanjutnya yakni setelah kita mendapatkan kalimat-kalimat secara umum, maka kita akan sampai pada tahap membuat tabel T. Tabel T dulu. Tabel T ini mengarahkan pada kegiatan yang tampak dan kegiatan yang tidak tampak. Jadi kita ambil contoh saja dari kalimat ini. Misalnya ya, kita nomor 1 dulu, nomor 1. Datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka di uraian tabel T yang bagian tampak seperti ini kita tulis nomor 1. Masuk kelas tepat waktu. Itu ya, oke Bapak Ibu. Nah, di bagian tidak tampak seperti ini kita tuliskan juga. Datang ke sekolah selalu terlambat. Hal yang tidak ingin kita lihat. Kalau yang ini, hal yang ingin kita lihat, kita saksikan ada pada murid-murid kita. Nomor 2, ya kita tidak boleh membuat gaduh di kelas ya. Kita membuat gaduh di kelas untuk hal yang ingin kita lihat adalah semua murid menjaga kondisi atau apa istilahnya, kondusivitas ya, kondusivitas kelas, atau bahasa mudahnya semua murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas ya. Untuk tidak tampak sepertinya hal yang tidak ingin kita lihat, murid selalu membuat gaduh dan ramai saat di kelas. Demikian. Ini contoh yang ketiga, dilarang berbicara kotor di dalam kelas. Nah, apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita lihat tampak pada murid-murid kita tentang berbicara kotor?
Murid selalu berbicara sopan dan baik di dalam kelas. Oke, itu yang ingin kita lihat. Sementara yang tidak ingin kita saksikan, tidak tampak di dalam kelas, yakni murid selalu berbicara keras dan kurang baik di kelas. Begitu guys, saya tampilkan ini sebagai percontohan saja. Ini untuk 3 poin dari kalimat keyakinan kelas yang sudah disusun tadi. Tadi ada 8. Jadi 8 ini di bagian tabel T kita urai lagi Bapak Ibu. Bagaimana tabel atau bagaimana kita ingin melihat murid-murid kita tentang poin datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ingin kita lihat seperti apa? Oh, masuk kelas tepat waktu. Tidak tampaknya, oh datang ke sekolah selalu terlambat. Pada poin 2, tidak boleh membuat gaduh di kelas. Nah, kita urai yang tampak seperti apa yang ingin kita lihat. Semua murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Yang tidak tampaknya, yang tidak ingin kita lihat, murid selalu membuat gaduh dan ramai saat di kelas. Begitu untuk tabel T dan tabel E dan T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya beri waktu lagi. Bisa singkat saja nggih, kita nanti ambil percontohan saja. Kita contohkan di poin 1, 2, 3 lagi mungkin nggih. Untuk kita uraikan di tabel Y. Y itu bagaimana kita ingin lihat murid-murid kita, sikapnya, tindakannya yang ini kita lihat berkaitan dengan poin masuk kelas tepat waktu. Bagaimana kita selalu memberikan motivasi positifnya, kalimat-kalimat apa yang harus kita ucapkan agar anak itu termotivasi untuk melakukan kegiatan atau masuk kelas tepat waktu. Sikap atau perilaku apa yang ingin kita lihat dari murid-murid kita berkaitan dengan masuk kelas tepat waktu. Saya contohkan saja nggih untuk 3 poin ini, nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin sekarang bisa sambil diurai bagaimana terlihatnya, bagaimana terdengarnya, dan bagaimana perilakunya yang ingin ada di murid-murid kita. Monggo Bapak Ibu, kita bisa pikirkan dulu, kemudian nanti kita bahas bersama-sama kembali.
Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk uraian ini. Jadi untuk tabel Y tadi setelah kita memahami keyakinan kelas, menyusun kalimat-kalimat yang mengatur atau kalimat-kalimat keyakinan secara universal. Nah, kemudian kita sudah membuat tabel T. Bagaimana kita ingin melihat murid-murid kita? Bagaimana kita tidak ingin melihat murid-murid kita ya? Kemudian saat ini kita sudah memasuki tahap penyusunan tabel Y. Nah, pada poin tabel Y ini sekali lagi saya sampaikan bagaimana kita ingin melihat murid-murid kita. Apa yang ingin kita lihat dari kegiatan poin 1 ini? Bagaimana kita ingin mendengar murid-murid kita berbicara, apa yang kita dengar dari mereka, dan bagaimana kita lihat mereka berperilaku. Kita ambil contoh nih Bapak Ibu yang masuk kelas tepat waktu. Ini saya tebalkan dulu, saya besarkan dulu, masuk kelas tepat waktu. Apa yang ingin kita lihat? Apa yang ingin kita lihat dari murid kita masuk kelas tepat waktu? Monggo. Oh, terima kasih yang sudah mengusulkan masuk kelas tepat waktu. Uraiannya berupa saling memberikan motivasi untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini ya, jadi kita ingin melihat murid-murid kita itu saling memberikan motivasi untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bagaimana motivasinya? Ya mungkin siapa yang paling cepat mereka bebas memilih tempat duduk. Siapa yang paling cepat mereka akan dihargai oleh teman-temannya. Jadi kita ingin melihat hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah memberikan masukannya atau sarannya. Kemudian terdengar bagaimana kita ingin dengar, apa yang ingin kita dengarkan dari murid-murid kita berkaitan dengan poin datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Mungkin begini teman-teman, besok kita harus datang lebih pagi ya. Nah, mungkin ini yang kita ingin ya, salah satunya nggih. Terima kasih untuk yang sudah memberikan usulan. Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Mana tadi? Oh ini. Teman-teman, besok kita ini ya saya copy dulu nggih Bapak Ibu biar tidak menimbulkan pertanyaan. Dari mana kita dapat poin 1? Poin 1 kita dapatkan dari sini. Ini poin 1 yang kita dapatkan dari peraturan kelas tadi. Masuk kelas tepat waktu ya, ini poin 1-nya. Bagaimana kita ingin terlihat? Apa yang ingin kita lihat dari murid-murid kita? Ini tadi saya besarkan dulu. Apa yang ingin kita lihat dari murid-murid kita? Oh, saling memberi motivasi untuk datang ke sekolah
15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian apa yang ingin kita dengar? Murid-murid kita ingin sekali mendengar murid-murid kita berkata, teman-teman besok kita harus datang lebih pagi ya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini uraian bagaimana kita bisa menyikapi kegiatan yang kita lakukan. Jadi ini kita boleh setelah selesai membuat ini, kita boleh sampaikan ke murid-murid kita boleh buat posternya, kita boleh tempelkan agar anak-anak juga tahu bahwa oh ini toh poster disiplin positif itu, karena nanti juga berkaitan dengan literasi. Kemudian berperilaku. Perilaku apa yang ingin kita lihat dari topik memasuki kelas tepat waktu? Apa perilaku yang kita ingin lihat dari murid-murid kita? Oh iya, terima kasih. Misalnya ini bersama-sama atau bersama-sama ya. Bersama-sama menghargai waktu dengan datang ke sekolah pagi atau 15 menit sebelum pelajaran. Tadi ini ya, perilaku apa yang ingin kita lihat atau dilakukan oleh murid-murid kita berkaitan dengan masuk kelas tepat waktu. Jadi ini poin tabel Y, atau kita bisa analisis apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita dengar, dan perilaku apa yang ingin kita lihat. Oke, untuk memperkuat materi lagi, untuk memperkuat teorinya atau bagaimana pelaksanaannya, nanti kita contoh satu lagi Bapak Ibu. Menjaga semua murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Oke, baik, kita urai di sini. Saya beri waktu tapi tidak usah lama-lama nggih. Mungkin 2 menit cukup untuk menganalisis ini. Jadi ini permasalahannya atau ini keyakinan kelasnya. Semua murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Kira-kira apa yang ingin kita lihat? Apa yang ingin kita lihat ada pada murid-murid kita berkaitan dengan menjaga ketenangan dan kenyamanan di kelas? Monggo, silakan. Nanti jika ada yang memberikan usulan, oh ini sudah ada nih. Yang mengusulkan nggih, untuk semua murid menjaga ketenangan dan ketertiban ini saling bekerja sama dalam menciptakan kelas yang nyaman dan tenang. Oke, terima kasih G. Apa yang ingin kita lihat? Yang ingin kita lihat murid-murid kita saling bekerja sama dalam menciptakan kelas yang nyaman dan tenang ya, saat pembelajaran tentu saja G. Apa yang ingin kita dengar? Kita jaga ketenangan dan kebersihan kelas ini bersama-sama. Ini yang kita dengar dari murid-murid kita. Kemudian perilaku apa yang ingin kita lihat Bapak Ibu? Untuk bersama-sama menjaga keadaan kelas agar tetap tenang dan nyaman. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu. Baik, ini nggih untuk materi yang kedua, keyakinan kelas yang kedua. Semua murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Poin yang kita urai di sini, apa yang ingin kita lihat dari murid-murid kita? Oh, ingin melihat murid saling bekerja sama dalam menciptakan kelas yang nyaman dan tenang. Apa yang ingin kita dengar? Perkataan apa yang ingin kita dengar dari murid-murid kita? Kita jaga ketenangan dan kebersihan kelas ini bersama-sama. Untuk perilaku atau sikap yang dilakukan, bersama-sama menjaga keadaan kelas agar tetap tenang dan nyaman.
Oke, itu sedikit gambaran. Semoga dengan penyusunan tabel T dan tabel Y ini 2 poin ya, walaupun kita hanya membuat 2 poin, semoga bisa dipahami. Tabel pembuatan keyakinan kelas awalnya ya memang kita harus membuat peraturan yang disepakati dengan murid, kemudian kita urai ke dalam tabel T, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian kita urai kembali di tabel Y. Nah, untuk tabel Y ini bisa kita buat poster, bisa buat slogan untuk ditempel di kelas agar literasinya juga ada di kelas ya. Literasi di kelasnya juga ada. Itu Bapak Ibu, monggo untuk kita pahami bersama dan kita terapkan bersama berkaitan dengan keyakinan kelas ini, karena sangat penting untuk membentuk kelas yang nyaman, aman bagi semua murid, dan semuanya pasti mendambakan, murid-murid kita itu semuanya pasti mendambakan kelas yang ideal, kelas yang nyaman, yang menyenangkan untuk belajar. Oke, baik, untuk materi keyakinan kelas saya kira cukup. Kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, ya ini posisi kontrol guru. Nah, nanti saya minta Bapak Ibu guru untuk menganalisis setelah kita memahami teorinya, setelah kita memahami peran posisi kontrol guru, kita analisis, tidak usah menganalisis yang jauh-jauh, kita analisis diri kita sendiri saja. Kita ada di posisi kontrol guru yang mana, dan apakah itu sudah berhasil memfasilitasi anak, mengubah anak menjadi pribadi yang kritis dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, atau justru menjadi takut, anak jadi takut, anak kecewa, atau anak kemudian sakit hati dan lain sebagainya. Jadi untuk posisi kontrol guru ini, okay, posisi kontrol guru ini ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Guru penghukum ini cenderung akan memasang wajah yang serem dengan ucapan-ucapan yang tinggi dan tingkah-tingkah yang selalu membuat anak merasa takut. Jadi si posisi kontrol guru penghukum ini biasanya akan selalu menekan murid dan berkata, kamu harus patuh, kamu salah, kamu selalu pasti menjadi yang paling buruk, kamu selalu mendapatkan nilai yang jelek. Itu adalah posisi penghukum. Jadi dia punya mimik wajah yang serem, biasanya juga sambil menunjuk-nunjuk. Nah, itu sebenarnya posisi penghukum yang cenderung akan membuat anak merasa marah. Entah marahnya itu secara langsung atau marah kepada, melampiaskan amarahnya kepada orang lain atau hal lain. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya Bapak Ibu. Anak ketika sudah marah dan melampiaskan amarahnya kepada orang lain, kita tidak bisa mengontrol itu. Maka posisi penghukum ini akan cenderung agresif. Murid akan mengalami mental yang tidak sehat, mungkin dengan temannya, dengan lingkungannya, atau bahkan dengan orang tuanya. Maka posisi kontrol guru sebagai penghukum ini sebenarnya suatu hal yang wajib kita hindari atau tidak boleh diterapkan secara langsung kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah, biasanya guru dengan posisi kontrol ini melakukan dialognya atau komunikasinya dengan suasana yang lembut, dengan suara yang santai, tapi cenderung menggunakan kata-kata yang langsung mengarah pada sikap menyakiti hati. Jadi akan menggunakan kata-kata yang istilah bahasa Jawanya nyelekit ya. Biasanya yang agak banyak digunakan itu kalimat-kalimat seperti, saya benar-benar kecewa sekali dengan kamu, Bapak sangat kecewa dengan kamu, apa kamu
tahu orang tuamu akan kecewa dengan tindakanmu yang seperti ini. Bagaimana kalau nanti orang tuamu tahu? Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang membuat anak cenderung akan menilai dirinya sendiri salah, mengecewakan, dan mungkin dia akan berpikiran bahwa emosinya akan berkumpul dan menjadi dendam tersendiri di dalam hati anak itu. Maka posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah sejatinya salah satu hal yang juga tidak boleh kita terapkan secara langsung, karena nanti cenderung anak akan membuat kesehatan mentalnya terganggu, anak cenderung pendendam, memiliki emosi yang disimpan sendiri, merasa bahwa dirinya tidak benar, kecewa, dan lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh pada kelangsungan masa depannya. Oke, selanjutnya pada poin teman. Nah, guru sebagai teman inilah yang kadang-kadang seringkali kita merasa bahwa guru itu adalah teman bagi murid-muridnya. Tapi perlu diketahui juga ada sisi positif dan negatifnya. Guru dalam posisi kontrol sebagai teman. Guru sebagai posisi kontrol teman, nilai positifnya adalah anak tentu akan sangat merasa nyaman. Anak tentu akan sangat merasa guru itu ramah, akrab, dan mudah diajak bercanda. Bahkan bahasa tubuhnya, guru itu cenderung akan selalu tersenyum, matanya berbinar-binar ketika bertemu dengan anak. Nah, tapi apakah sikap seperti ini jika dilakukan secara terus-menerus akan semakin baik? Ternyata tidak, Bapak Ibu Guru. Dampak positifnya yaitu anak akan merasa dekat dengan kita. Tapi di sisi negatifnya, anak mungkin tidak begitu paham dengan posisinya sendiri, bahwa dia adalah murid. Terkadang dengan posisi kontrol teman ini, guru mungkin agak dikesampingkan atau disepelekan. Ketika kita berdialog dengan murid misalnya, ayo, bagaimana sih kamu? Kenapa kamu terlambat lagi? Bukannya kemarin sudah janji kalau kamu mau tepat waktu. Apakah dengan komunikasi seperti itu tanpa memvalidasi dulu kesalahannya dia, kesalahan murid, apakah dengan posisi itu murid akan bisa memperbaiki dirinya sendiri? Kemungkinan kan kecil, dan murid pasti akan mengulangi kesalahannya lagi. Terus selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau ini cenderung dengan orang yang guru yang mungkin biasanya dengan ucapan-ucapan yang datar, formal, tapi sangat dengan penuh perhitungan. Guru dengan pemantau ini biasanya tidak mau tahu anak salahnya apa, tidak mau tahu anak alasannya apa. Yang jelas pemantau ini hanya melihat bahwa anak itu salah dan langsung akan memberikan hukuman. Komunikasi yang biasanya dibangun dengan contohnya, apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa coba kalau kamu melakukan itu. Jadi si pemantau ini akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku atau kesalahan tindakan seseorang. Jadi guru ini akan punya catatan, biasanya si pemantau ini punya catatan bahwa anak tanggal ini terlambat, anak tanggal ini terlambat. Jadi untuk membuat hukuman atau konsekuensi, si guru ini pasti berlatar belakang atau berlandaskan pada data, catatan yang sudah dibuatnya pada anak-anak tersebut. Baik, itu Bapak Ibu tentang pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini sebenarnya posisi kontrol guru yang kita inginkan sebagai manajer. Bagaimana posisi guru sebagai manajer? Posisi guru sebagai manajer tentu saja memberikan keleluasaan pada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi manajer ini membimbing murid untuk memahami konsekuensi yang harus dia jalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Guru tidak boleh menunjukkan emosi yang berlebihan, marah, atau bahkan membuat anak merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi-konsekuensi yang disepakati, dan guru harus tetap membantu, tetap memantau, tetap mengawasi dan membimbing agar si anak ini bisa menjalankan konsekuensinya dengan baik. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang sebenarnya ideal bagi kita guru untuk
memberikan tindakan perlakuan pada peserta didik kita. Nah Bapak Ibu, mungkin sedikit materi yang sudah saya sampaikan ini terkait dengan posisi kontrol bisa sebagai refleksi ada di posisi mana kita sekarang, dan idealnya di posisi manakah seharusnya guru itu melakukan tindakan atau melakukan perlakuan pada peserta didik kita. Mari kita evaluasi diri kita sendiri bersama-sama. Semoga apa yang nanti bisa kita terapkan, posisi yang bisa kita terapkan dalam menindak anak sesuai dan bisa menghasilkan budaya positif. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yakni kebutuhan manusia. Nah, pada awal mula tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu sejatinya memiliki 5 kebutuhan pokok. Pertama, bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jika ada permasalahan, apalagi permasalahan yang menyangkut beberapa orang antara satu individu dengan individu yang lain, biasanya anak itu cenderung akan latar belakangnya cenderung kebutuhannya ada yang belum tercukupi. Maka kita sebagai guru perlu tahu kebutuhan manakah yang belum tercukupi dan bagaimana solusinya, bagaimana solusi mencukupkan kebutuhan anak itu. Bertahan hidup ya, tentu saja dalam hal bertahan hidup murid akan makan, kebutuhan pokoknya ya. Kemudian untuk bagian cinta dan kasih sayang. Nah, ini kadang-kadang yang banyak terjadi pada murid-murid kita. Mungkin karena orang tuanya tidak di rumah, atau mungkin karena dia tidak bersama dengan orang tuanya sejak kecil, maka kasih sayang dari orang tuanya sangat kurang. Maka dia akan cenderung cari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Itu yang seringkali terjadi. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak terkadang terlalu dikekang, entah itu oleh orang tuanya atau kehidupannya di masa lalu. Maka ketika ada di sekolah, dia sangat ingin mendapatkan kebebasan. Maka biasanya kejahatan yang dilakukan kan bukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kan membolos, terlambat datang, itu karena dia ingin kebebasan, tidak ikut pelajaran, tidak ikut materi-materi yang penting, itu kan karena dia ingin kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, ada anak yang melakukan sesuatu hanya karena kesenangan semata. Dia melakukan bolos mungkin karena malamnya ngegame, mungkin karena malamnya mainan HP, nonton YouTube, itu hanya untuk kesenangan semata. Dan ada poin-poin yang perlu kita pahami tentang kesenangan itu, bahwa sekolah tentunya perlu membentuk kesenangan yang bisa memberikan fasilitas pada anak agar kebutuhannya ini tercukupi. Kemudian penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan pengakuan anak atau pengakuan guru kepada anak tersebut. Biasanya anak yang mencari atau kekurangan penguasaan, kebutuhan penguasaannya itu karena anak-anak tidak diakui. Jadi dia mengerjakan tapi tidak diapresiasi. Dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya, dia ingin dianggap ada oleh teman-temannya, maka anak akan membutuhkan kebutuhan penguasaan ini. Jadi itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Untuk menganalisis kebutuhan manusia ini, kita memang perlu mendiskusikan secara mendalam kepada anak tentang permasalahannya. Nah, dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan melalui 3 langkah segitiga restitusi itu, maka kita akan bisa menganalisis, oh si anak ini ternyata belum tercukupi kebutuhannya dalam hal kebebasan. Oh mungkin si anak ini hanya ingin kesenangan saja. Jadi kita berikan solusinya, kita biarkan anak itu mencari konsekuensi untuk dirinya sendiri. Nah, terakhir ini ada poin yang sudah saya terapkan, keyakinan kelas yang memang perlu waktu yang cukup panjang untuk menyusun keyakinan kelas itu, agar keyakinan kelas ini bisa menjadi suatu hal yang positif bagi anak-anak di kelas, menciptakan suasana kondusif di kelas, dan bisa diterapkan sehingga nanti membiasakan dirinya sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
Kemudian tapi ya resikonya memang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk segitiga restitusi, nah ini ada penanganan saya tentang segitiga restitusi, di mana ada dua anak. Yang pertama anak yang tidak ikut pramuka, kemudian yang kedua anak yang suka berbicara kotor di kelas. Jadi dia sering kali berbicara kotor di kelas sehingga membuat teman-temannya kurang nyaman. Nah, ini perlu penanganan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ya sesuai dengan apa yang ada dalam restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Perlu ada identitas yang stabil, perlu ada identitas yang diurai di situ bahwa kesalahan itu wajar, bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak akan merasa, oh, saya melakukan ini ternyata punya identitasnya sendiri. Kemudian kita perlu menanyakan kesalahan yang dilakukannya, kronologinya, latar belakangnya, bahkan sedetail mungkin jika bisa, ya. Kemudian yang terakhir, menyatakan atau menanyakan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan ini nanti kita juga perlu mencari solusi. Perlu mencari solusi permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukannya. Bagaimana solusinya, bagaimana dia harus melakukan kegiatan untuk aktivitasnya itu. Jadi demikian langkah segitiga restitusi agar anak bisa berperan sendiri dalam menyelesaikan persoalannya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan disiplin positif atau secara keseluruhan budaya positif pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta, walaupun ya mungkin ada kendala sinyal karena kita melakukan webinar. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ini, semoga bisa menjadi gambaran bagi kita semua tentang penerapan atau membentuk budaya positif di sekolah. Selanjutnya nanti ya aksi-aksi itu bisa kita terapkan secara langsung, baik aksi disiplin positif, penyusunan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, memahami posisi kontrol guru, memahami budaya positif, dan menganalisis atau memahami perbedaan antara hukuman dan restitusi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya, dan untuk diskusinya saat ini. Saya akhiri pertemuan online kali ini. Semoga kita bisa berbagi lagi di komunitas-komunitas belajar yang lain agar kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru, paradigma-paradigma pendidikan yang baru, sehingga kita bisa lebih kaya akan pengetahuan dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Google Meet ini. Monggo bisa keluar dari room.